Tapi kalau kita lihat berdasarkan hari-hari sebelumnya, selalu ada cerita di balik Sanhok ini, selalu ada Cinderella story juga di balik Sanhok ini. Kemarin Vampire memang sangat diuntungkan karena memang zonanya menguntungkan mereka banget untuk berada di area sekitaran Ruins dan masuk menuju ke arah Camp Alpha. Bahkan kemarin mereka menjadi tim pertama yang ada di bagian center circle untuk di stage ketiga, stage keempat. Bahkan mereka bisa nge-secure posisi dengan sangat baik di area-area sekitaran selatan dari Camp Alpha. Dan kali ini dari Vampire, mereka bakal kembali lagi menuju ke bagian sekitaran dari Pulau Alpha. Bigetron akan menuju juga menuju ke arah Camp Alpha-nya. Dan tentunya di hari yang terakhir ini minimal kalau nggak survival stage ya minimal chicken dulu nggak sih? Biar bisa aman gitu survival stage ya. Benar-benar chicken dinner adalah satu hal yang masih menjadi mimpi dari Bigetron di PMGC kali ini karena sangat kesulitan mereka terlihat sekali. Bahkan jangankan ngomongin benar-benar chicken dinner, 2 hari berturut-turut kita disuguhkan gameplay yang cukup sering tusun dibanding sampai ke late gamenya untuk Bigetron di 1 hari tersebut atau di 2 hari tersebut lebih tepatnya, sehingga agak sulit untuk kita membayangkan Bigetron mendapatkan benar-benar chicken dinner. Namun kembali dengan permainan yang harapannya sudah dievaluasi semalam dan harapannya sudah ada komunikasi yang bisa dilancarkan lagi oleh Bigetron di hari ini, benar-benar chicken dinner bukan tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Walaupun di Sanhok saya agak ragu hal itu akan terjadi karena zona tidak menuju ke Camp Alpha, tidak menuju ke Pulau Alpha, tidak seperti di hari kemarin. Zona saat ini justru lebih cenderung menuju ke Pulau B yang membuat Bigetron harus menyeberang. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Junior, ini yang dibahas oleh Junior kemarin. Untuk ke cosplay alter ego di Camp Alpha tidaklah mudah karena alter ego memiliki daya magis untuk kalaupun zona tidak menuju ke Camp Alpha, mereka bisa keluar dari Pulau A dengan leluasa menuju ke berbagai checkpoint yang sudah mereka planning. Ya, kalau kita ngomongin perbandingan strategi antara Altrigo dan juga Bigetron udah pasti lebih unggulnya mungkin ya lebih ke arah Altrigo gitu karena memang mereka udah sering banget untuk keluar dari bagian Camp Alpha. Kalau zaman dulu sebenarnya kan Better juga pernah turun di bagian Hatin gitu dan menurut gua agak sedikit serupa gitu loh untuk gaya main yang bisa dimainkan di arah Camp Alpha sama yang dimainkan di arah Hatin. Cuman beda jeroannya nih sekarang nih Better sekarang. Jadi mungkin ada beberapa yang harus mereka adjust lagi supaya mereka bisa keluar dari bagian Camp Alpha dengan mudah tanpa adanya pemain-pemain mereka yang keculik. Kalau kita lihat sih memang dari bagian map bocorannya ini udah nggak ada tim lain lagi di sekitaran Camp Alpha ya, cuman BTR sama Vampire doang. Cuman yang bakal berpotensi mengganggu pergerakan dari BTR nanti adalah mungkin dari MSJ yang turun di arah sekitaran Ruins atau mungkin dari arah tim Zeus yang bermain scrapping di tempat BTR biasanya turun kalau di Sanhok. Agak menarik ya melihat Zeus bisa mengambil pertigaan tersebut karena harusnya Zeus tidak ada di sana. Zeus harusnya ada di jembatan sebelah kanan Hatin dekat dengan para Ya. penggawa Vampire, dan tepatnya Zeus saat ini harusnya diisi oleh RSG. Tapi RSG seperti yang sudah kita lihat barusan, mereka bergerak dengan terlalu cepat menuju bahkan nge-overlap, ngebalap posisi yang harusnya didapatkan oleh Harami Bro. Harami Bro tertinggal berada di Painan dan bukit Painannya dekat menuju ke Quarry sudah diambil oleh RSG terlebih dahulu. Sementara itu Vampire seperti biasa mereka late rotation, tidak terlalu terburu-buru, tidak FOMO seperti beberapa tim yang ingin buru-buru menuju ke area tengah. Mereka memiliki gameplaynya sendiri dan mereka sangat sukses dengan gameplay tersebut. Setidaknya sejauh ini peluang untuk lolos langsung menuju grand final masih dijaga oleh Vampire. Ya, Vampire nih masih potensi banget gitu untuk langsung mereka bisa mengamankan ke arah top 3-nya sendiri. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya 2 tim Korea untuk di season kali ini di PMGC 2024 gua agak-agak sangat-sangat terkejut ya dengan permainan dari MSJ sebagai partang baru untuk di PMGC, terus dari DRX yang ternyata masih cukup konsisten cara bermain mereka sampai di akhir tahun ini untuk menentukan apakah mereka bisa menjadi dan dinobatkan untuk tim terbaik di 2024 untuk PUBG Mobile-nya sendiri. Dan The Xavier hari pertama, hari kedua gue juga agak kaget ngelihat permainan dari The Xavier. Ternyata playstyle mereka dengan agak main ke arah center untuk lebih ke arah objektif itu juga masih works. Padahal sempat kita ngelihat gaya bermain tersebut dilakuin sama DX dan gak efisien kalau dimainin di panggung global kayak gini. Terpantau memang harus ada adjustable yang dilakukan oleh masing-masing tim untuk mereka bisa tampil dengan lebih baik di PMGC. Kitsune sama dengan para pemain Spirit, memang mereka dari sisi kesabaran ini bisa dibilang di atasnya DX. Kalau kita dibuat agak kesel ngelihat DX yang begitu sabar di PMSL ya. Namun Kitsune bersama dengan tim Spirit ini ternyata level kesabarannya jauh di atas para punggawa-punggawa dari DX. Terlihat juga masih sangat sabar. Bahkan kita juga memantau Harami Bro yang tadi sempat saya sebutkan, mereka dibalap oleh RSG dari segi rotasi. Lebih cepat RSG menuju ke bukit yang harusnya didapatkan oleh Harami Bro, sehingga Harami Bro
hanya membuntuti di belakang dan mereka sudah mulai mengendus keberadaan dari RSG di depan sana. Tadi satu pemain Haramirbo sudah dikirimkan, bahkan dia harusnya sih sudah mendapatkan satu informasi dan kita juga menuju ke rekan dari Kitsune yang tadi masih berada di area compound saja sendirian Kitsune dan terpisah cukup jauh para punggawa-punggawa dari tim Spirit yang turun di bootcamp. Mereka keluar dari bootcamp di waktu yang tidak terlalu cepat namun juga tidak terlalu terlambat karena Vampire belum sampai ke bootcamp, mereka sudah buru-buru keluar. Bahaya kalau memang terlalu lama di bootcamp sudah ada Vampire di sana, mereka akan terjebak dan tidak bisa keluar. Ya, apalagi kalau kita lihat dari permainannya Spirit ini, pemain-pemainnya juga cukup bagus gitu dalam memberikan dan menyumbangsihkan eliminasi-eliminasi dari setiap map yang mereka mainkan juga. Lalu kalau kita obrolin tim lain mungkin di luar dari tim Spirit, gue juga terkesima dengan permainan dari MP. Di hari pertama, hari kedua mereka benar-benar bagus banget. Bahkan mereka menyabet chicken dengan cukup oke, dengan udah adanya 2 kali chicken yang mereka dapatkan. Udah ada berapa, 105 poin mereka dapatkan juga, padahal mereka juga sempat unggul agak jauh dari tim-tim yang lainnya juga. Tapi emang kejutan-kejutan di PMGC ini nggak bisa hanya kita lihat dan kita langsung nobatkan gitu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Karena setiap harinya kalau lo perhatiin dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga selalu ada kejutan dari beberapa tim yang memang tiba-tiba bounce back. Kayak gue nggak ngira tiba-tiba kemarin lo bisa bounce back dan bisa mendapatkan chicken dinner. Terus dari tim mana lagi kemarin ya? Dari tim Hora juga kemarin juga berhasil ngedapetin WWCD untuk kali pertamanya gitu. Ini nunjukin bahwa tim-tim yang ada di papan bawah pun mereka tuh masih punya asa, mereka masih punya strategi yang bisa mereka maksimalkan juga untuk bisa secure setidaknya target minimal dari semua tim yang ada di grup yellow, red ataupun dari grup green. Ini adalah survival stage-nya kuy. Dan kita juga pastinya mendoakan tim-tim Indonesia yang lain yang sedang bersiap menuju ke Malaysia. Mereka bisa dalam persiapannya melakukan persiapan dengan matang dan juga baik, akurat, tidak ada 1-2 miskom yang terjadi dalam persiapan, tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam persiapannya, bisa dilakukan dengan mulus karena informasi yang saya dapatkan dan juga saya sudah melihat di sosial media dari para pemain-pemain Ya. Alter Ego, mereka sedang bertolak menuju ke Malaysia malam hari ini. Kita doakan semoga perjalanan mereka lancar sampai ke Amin. tujuan, sampai ke Malaysia. Dan seperti yang saya katakan tadi, persiapannya semoga tidak ada miss sama sekali sehingga main 100%, nggak perlu adjust lagi di dalam game yang terlalu besar. Kalau harus ada adjustable di dalam game, 1-2 hal minor saja, jangan sampai harus berubah strategi terlalu besar. Ya, dan semoga adaptasi yang mereka butuhkan hanya dari match-match awal aja di hari yang pertama. Jangan sampai kayak terlalu banyak ngebuang match, apalagi ngebuang hari pertama hanya untuk merasakan adaptasi, merasakan atmosfer gimana PMGC di 2024 ini. Tapi gue sangat mengharapkan untuk di hari pertama mungkin 1-2 match untuk mereka bisa adaptasi. Tapi itu bakal kita lihat nanti karena sekarang kita bakal memperhatikan di mana kali ini dari MSC mereka bisa mendapatkan satu pemain dan tiba-tiba ada trade talk yang terjadi dan MSC yang tadi bisa mendapatkan knockdown malah sekarang mereka kehilangan 2 anggota mereka, bahkan 1 anggota mereka cukup low HP, dimasak darat coba kali kejar masuk ke arah dalam tapi ternyata miss the shot. 3 bullets dari arah S12K nya masih belum bisa mendapatkan target yang dia inginkan, tapi peluru terakhir bisa mendapatkan pemain dari RSG. Terselamatkan nyawa dari seorang final kali ini. Last man standing, granat dimasak, akan menghadapi pemain terakhir juga dari RSG. Berada di dalam rumah yang berbeda, masih menunggu dan bersabar. Momentum akan dicari oleh kedua pemain ini. Sebuah ketenangan ditunjukkan oleh kedua belah pihak, GZ dan juga Final. Sama-sama memikirkan bahwa utility adalah keputusan yang begitu bijak. Jangan terlalu membuka badan dengan keadaan yang memang sama-sama mengetahui sedang dalam posisi last man standing. Final memilih untuk mencari resource terlebih dahulu. Mungkin membutuhkan vest baru karena sudah mulai merah vestnya. Namun Bigetron berdekatan dengan DRX. Hyunbin melakukan sebuah granat terlebih dahulu. Zuxi melakukan tembakan pertamanya menuju ke Hyunbin. Walaupun lepas dari cengkeraman Bigetron, DRX mencoba untuk regroup dan mencoba untuk menjauh dari TKP pertempuran. Karena kalau kita lihat di minimap, DRX sudah ada di zona, Bigetron belum. Ya, betul. Dan kalau kita lihat dari line up-nya BTR, ternyata mereka melainkan line up yang mereka turunkan di hari yang pertama, di mana Zuxi, lalu ada Genfos, Sater, juga Lapar yang dimainkan, Hansil dan juga siapa satu lagi? Hansil dan juga Leon Pang. Itu dicadangkan untuk di hari ini. Kayaknya emang mereka lagi benar-benar mengejar ketertinggalan mereka, mengingat sekarang mereka sedang menjadi juru kunci dan Bigetron kayaknya bakal memutar otak lagi, memutar strategi lagi supaya mereka bisa entry dengan nyaman karena agak tertahan dengan pergerakan dari DRX. Bahkan DRX gue, lu perhatiin di bocoran map kita, mereka masih mengirimkan satu jangkar untuk bisa ngebokongin setup dari BTR saat ini. Itu adalah jangkar yang berbahaya dari DRX, apalagi QXZZZ yang berada di ujung sana. Harus segera diendus jangkar tersebut oleh pemain Bigetron. Genfos ini yang memiliki tugas untuk mengendus, karena Genfos biasanya yang nge-flank sendirian, yang terpisah. Dan semoga bisa didapatkan informasinya.
Belum ada gelagat bahwa Bigetron mengetahui QXZZ masih ada di belakang. Bahkan sejauh ini yang kita lihat justru gelagatnya adalah Hyun Bin bisa diselamatkan oleh Soes atau So Easy. Tapi agak hati-hati nampaknya. Para penggawa DRX tidak langsung semerta-merta melakukan sebuah revive kalkulasi yang begitu matang dilakukan. Hyun Bin touchdown di area batu baru. So Easy datang step by step yang berjalan dengan begitu baik dari DRX. Ya, mereka benar-benar memperhatikan banget gerak-gerik dari Bigetron supaya mereka bisa melakukan save dan revive menuju ke arah rekan mereka yang sedang ter-knockdown kali ini. Revive-nya berhasil dan nggak ada perang lanjutan antara Bigetron dan juga DRX. Ada sedikit gencatan senjata di antara kedua tim ini dan Bigetron terlihat mereka memutar lagi menuju ke arah sebelah kiri. Mereka bakal entry dari arah jam 9 dari arah barat tentunya. Sementara DRX mereka hanya tinggal bergerak sedikit aja untuk bisa menuju ke arah circle. Tapi kayaknya, wah, bau-baunya sama-sama mau ke Painan nih. DRX langsung gaspol ke Painan, BTR langsung gaspol menuju ke arah Painan. Ini bakal ada pertemuan berikutnya antara DRX dan juga Bigetron, tapi mereka mengambil sudut dari Painan yang sama sisinya. Sama-sama di seberang sungai. Namun beda fight antara DRX bersama Bigetron di jilid pertama dan jilid kedua yang akan terjadi di Painan. Jilid pertama, sisi kemenangan atau posisi winningnya dipegang oleh DRX karena mereka mendapatkan zona dan mereka coba untuk ngedorong Bigetron tidak menuju ke areanya. Namun saat ini Bigetron sudah di dalam zona, DRX di dalam zona sehingga 50-50 keadaannya. Kalau tadi seperti bisa kita katakan 70-30 keadaan fight saat di jilid pertama DRX bersama dengan Bigetron. Dan keadaan 50-50 ini semoga bisa dimanfaatkan oleh Bigetron yang memang sudah masuk lebih cepat 1 detik dibandingkan DRX menuju ke Painan. Bahkan mereka sudah melakukan setup terlebih dahulu di beberapa compound-compound krusial di Painan, seperti ada satu rumah 2 lantai yang bisa diambil di Painan, rumah yang cukup besar, dan itu jadi kunci sekali karena biasanya ada yang nyangsang juga di area atas dari rumah tersebut. Walaupun kita belum melihat keadaan dari Bigetron seperti apa di arah Painan, kita harus fokus terlebih dahulu menuju ke tim-tim yang lainnya yang juga sedang mencoba melakukan setup. Ada Major Pride yang sempat mendapatkan banyak elimination, bahkan sempat menggila dengan 2 kali winner-winner chicken dinner di 2 Sunhawk pertama di 2 hari berturut-turut. Namun di hari kemarin kita dikejutkan dengan winner-winner chicken dinner Sunhawk yang berbeda. Bahkan Major Pride pulang dengan terlalu cepat, dan saat ini Major Pride tidak ingin mengulangi kesalahannya. Mereka bermain tidak terlalu gegabah, slow saja permainan mereka, namun pasti apa yang sedang mereka lakukan step by stepnya. Ya, dan kalau gue lihat lagi kayaknya di arah Sunhawk kali ini, lebih tepatnya di hari yang terakhir ini temponya agak-agak lambat ya. Kalau kemarin kita lihat Sunhawknya kayaknya agak barbar untuk tabrak sana tabrak sini, ada third party juga, ada yang gangguin dari arah jarak jauh juga untuk memberikan press ke arah tim lawan yang terlambat masuk ke arah zona. Ada beberapa gate juga yang dijaga oleh beberapa tim supaya tim yang terlambat masuk ke arah zona susah buat bisa mengontrol bagian dalam dari zona. Tapi kali ini kelihatan semuanya bermain dengan tempo yang agak lambat. Bahkan dari Hora sendiri mereka agak sedikit memperlambat pergerakan mereka untuk masuk menuju ke arah circle yang ketiga. Di depan mereka ada Vampire, ada Stone yang di depan sana kayaknya bisa untuk melihat menuju ke arah bawah, menuju ke arah danau di arah kanan dari bagian bootcamp. Ada Swap dan juga Nuzi yang masih tertinggal di bagian belakang. Agak sedikit unik lagi strategi yang dimainkan oleh Vampire kali ini. 2-1-1 split yang mereka lakukan, dan terkurung Hora yang ingin masuk dari bagian belakang. Kalau kita lihat di arah minimapnya, mereka terkurung habis oleh pemain-pemain dari Vampire. Stone sudah mulai aware kali ini. Tony K merespon dari bagian belakang, tembakan diberikan dan Tony K bisa mendapatkan 1. Hydra berhasil diamankan, dan kali ini Malik ingin berbuat seperti apa. Nuzi pun mendekat kali ini. Sebuah posisi yang berbahaya untuk Hora kali ini, dan Swag bisa mendapatkan Malik 2 bahkan 3 tumbang, dan sepertinya Hora bakal menjadi santapan bagi sang kelelawar. Bahkan juga Circle ternyata menguntungkan untuk Bigetron. Ini adalah satu langkah yang begitu baik dari Bigetron. Lonjakan yang begitu dahsyat mereka tunjukkan di match kali ini. Bagaimana mereka berada di Pulau A. Mereka kesulitan untuk menuju ke Pulau B seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi. Kuncinya adalah saat Bigetron mengalah. Bukan kalah, namun mengalah dari fight bersama dengan DRX di jilid pertama yang tadi saya sebutkan. DRX lebih unggul, mereka lebih dalam di area zona. Bigetron tidak mencoba untuk memaksakan nabrak menuju DRX, mereka memilih untuk muter saja. Dan berkah yang mereka dapatkan adalah dengan mereka muter, mereka saat ini berada di tengah-tengah zona. Dan tinggal kita lihat respon-respon seperti apa, setup seperti apa yang dibangun oleh Bigetron. Dan juga pastinya perlu ada pembagian vision dengan baik, karena pembagian vision ini yang masih menjadi PR dari Bigetron. Yap, betul, itu yang masih menjadi PR untuk Bigetron dari kemarin. Bahkan kemarin di Miramar gue juga mempertanyakan pembagian vision dari BTR. Bahkan mereka nggak bisa menahan push dari tim yang bakal mendekat ke komponen mereka. Tapi ternyata ada MR. Tiba-tiba 2 pemain mereka tumbang, dan Zeus pun ada terjadi. Tinggal pusher yang tersisa. Last man standing Zeus, masih ada 3 pemain yang bakal langsung mendobrak masuk menuju ke arah kompon kali ini. Dan tiba-tiba rata.
The Muerte dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi kali ini kontestan lain masuk menuju ke arah pertahanan dari tim Zeus. Ya, kita lihat bagaimana yang coba ditujukan oleh masing-masing tim. Nampaknya sudah mulai ada fight di berbagai sisi. Dan kita juga lihat nantinya di mana lagi yang bisa didapatkan di saat Vitalis sudah tumbang. IZ mendapatkan satu pemain dari Inco tersebut, Major Pride menambah di elimination mereka akan dimasuk dalam rekening dari poin-poin mereka yang memang Sugi saat ini masih bisa nambah cukup banyak. Ini chaos banget. VPM malah di bagian lain mereka bisa mendapatkan dan menculik satu pemain dari Xavier. Levis sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi Spirit mereka bakal langsung meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan agresivitas mereka, menembak menuju ke arah balik sebuah batu. Itu is mine akan menjadi santapan, tapi Matic cukup low HP. Ada yang naik menuju ke arah batu, dan gila movement dari Matic betul-betul rapi banget. Bahkan dia tiki-takanya licin banget untuk bisa menghindari resiko knock. Dan Matic akan memundurkan mobilnya, merelakan satu anggota mereka yang ditinggalkan di bagian belakang. Naomi akan ditumbalkan, sementara dua pemain dari Spirit yang lainnya berusaha untuk masuk menuju ke arah zona supaya bisa aman. Dan dari arah lain MP kehilangan nyawa mereka di match kali ini. 9 tim tersisa. Spirit lepas mereka dari tim lain. Kali ini mereka bakal bertemu dengan Vampire, dan Swipe berhasil menarik nyawa dari pemain terakhir tim Spirit. Inilah dia circle selanjutnya yang masih tetap nampaknya menuju ke area dari pola permainan Bigetron. Di bawah fight pastinya tak terelakkan. Ada 3 tim yang terlibat fight tersebut. Alpha 7, Harami Bro bersama dengan DRX. Hanya akan ada minimalnya 2 pemenang atau bahkan bisa 1 pemenang saja yang meluncurkan timnya menuju ke dalam zona dari area ini. Dan kita melihat bagaimana lemparan utility terus terjadi di sana. Revo lakukan lane pick menuju ke kanan. Fight 3 arah yang tiada henti-hentinya. Namun Mavioso coba untuk melakukan revive terlebih dahulu di saat DRX fokus menuju ke Harami Bro. Harami Bro yang paling bonyok di antara ketiganya. Ini dia Harami Bro dibuat paling bonyok, tapi di bagian lain dari DRX mereka sudah membuka keran eliminasi mereka. Satu pertama mereka dapatkan kali ini 3-way showdown terjadi. Alpha 7 kayaknya belum join untuk di arah fight ini. Mereka hanya mengamati saja, tapi pantauan dari Hyun Bin benar-benar tajam untuk melihat pemain terakhir dari Harami Bro dipulangkan di hashtag ke-8 dengan 3 eliminasi. Tapi Hyun Bin kali ini langsung merespon cepat untuk maju dan mengontrol arah atas dari bukitnya. Alpha 7 juga bakal melakukan hal yang sama. Mereka ingin mendapatkan momentum yang lebih cepat untuk masing-masing tim. DRX sudah mulai naik, tapi ada sebuah granat yang meledak di arah udara menjadi sebuah kembang api. Molotov juga dilemparkan membatasi pergerakan dari Alpha 7. Tapi Alpha 7 melemparkan granat, 2 orang ada di bagian mobil. Tapi Swap mengganggu fokus dari Alpha 7 ke arah DRX karena tiba-tiba diculik dari bagian belakang. Bahkan 2 pemain yang berbeda menculik 1 orang yang sama. Alpha 7 kehilangan 1 punggawa mereka. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa saja hanya 1 tim yang lolos dari fight tersebut atau maksimalnya 2 tim, dan betul saja 2 tim yang keluar dari fight ya. Walaupun Alpha 7 nampaknya tumbang lagi 1 pemainnya. Genpos mulai mendapatkan 1 player dari DRX, dan elimination mulai masuk menuju ke mereka. Free shot sekali, Genpos dapat lagi. Mendapatkan yang kedua, mencari yang ketiga, dan selesai. Sudah 3 elimination dikumpulkan oleh Genpos bersama dengan para punggawa-punggawa dari Bigetron Knight di match kali ini. Sebuah peluang yang harus segera dimanfaatkan oleh Bigetron di saat zona mendukung mereka, di saat compound juga ada di area mereka. Namun zona yang baru saja kita bahas ternyata menjauhi sedikit dari area compound yang diambil oleh Bigetron, tapi selatan tetap bisa dimainkan oleh mereka. Apalagi bawah sebelah kiri hanya Bigetron yang punya. Setidaknya mereka udah nge-secure bagian selatannya, kuy. Udah bisa memulangkan DRX untuk menuju ke arah lobby. Jadi Better hanya tinggal fokus menuju ke bagian utara dan menuju ke arah jam 3. Selatan udah gak usah pikirin lagi karena mereka udah clear bagian arah bawahnya, bagian arah selatannya. Vampire bergerak, kali ini mereka sudah mendapatkan 8 eliminasi. Ngegas mereka mengejar setoran supaya bisa langsung direct menuju ke arah grand final. Ingat, top 3 akan menuju ke arah grand final. Peringkat 4-11 bakal menuju ke arah survival stage. Dan peringkat 12-16 mereka bakal pulang menuju ke arah negara mereka masing-masing. Tapi di arah lain, Swap tertangkap oleh Loops, di mana 1 pemain tersebut langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan Stone berusaha untuk membalaskan dendam dari rekan yang sudah dipulangkan, tapi bakal langsung ditabrak oleh 2 pemain. Bakal maju begitu aja DBS di tangan seorang Zelda, di tangan seorang Zada, dan bisa mendapatkan pemain berikutnya dari tim Vampire. Stone dipulangkan ke arah lobby. 1 persatu Vampire dilucuti, tapi Todiki juga bisa mendapatkan 1. Ada sebuah threat knock yang terjadi, belum dieksekusi menjadi sebuah poin, tapi setidaknya Vampire juga memberikan perlawanan di arah lain. DX juga memberikan tekanan menuju ke arah tim Loops.
Di arah utara, fight terjadi. Loops bersama dengan Vampire. Di bawah sebelah kanan, ada fight juga Zeus bersama dengan DX. Sementara itu, bawah sebelah kiri di Bigetron hanya nonton saja. Dan ini adalah satu hal yang baik untuk mereka. Karena kita tahu pola dari Sunhawk. Siapa yang menunggu fight justru akan mendapatkan keuntungan yang paling besar di ujungnya nanti. Dan ini yang kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh Bigetron. Mereka tidak perlu terlibat fight terlebih dahulu. Mereka tinggal hanya menunggu saja pemenang dari fight utara, pemenang dari fight sebelah kanan, dan pemenang dari dua fight tersebut nanti akan menghadapi Bigetron. Doanya supaya circle juga tidak terlalu jauh dari Bigetron dan Bigetron mampu memanfaatkan momen demi momen. Satu pemain lagi mendapatkan player dari Loops tadi, Zuxi, yang mendapatkan menjadi 4 elimination untuk Bigetron. Sejauh ini sudah ada 4 yang mereka dapatkan, bahkan nambah lagi Satarles mendapatkan satu pemain yaitu Lamborghini. Itu dia Lamborghini berhasil diamankan oleh Bigetron Knights kali ini. 4 tim tersisa, Bigetron masih berempat. Satu-satunya tim yang masih prima adalah Bigetron. Semesta benar-benar mendukung, circle mendukung, checkpoint mendukung, player juga mendukung untuk masuk menuju ke arah late game, bahkan masih utuh. Jangan sampai disia-siakan Bigetron Knights. Momentummu dapat sampai ke arah late game, jangan sampai terlepas untuk bisa mendapatkan chickennya. Tapi Maniak bakal melemparkan sebuah granat cukup matang, dilempar menuju ke dalam sana dan meledakkan, bisa mendapatkan satu. Nadiat ditumbang di tangan seorang Maniak, bahkan Nadiat langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Langsung mendobrak ke bagian jendela, 2 jendela mereka kontrol, di mana di sisi lain Lapar bisa mendapatkan satu. Nuzi diamankan oleh Bigetron, Nuzi dipulangkan oleh Bigetron, dan Darkin masuk. Dan kita berpindah kembali menuju ke arah battle antara Zeus dan juga The Xavier yang masih belum terselesaikan karena di arah lain Vampire sudah dipulangkan oleh Bigetron. Bigetron hanya tinggal bersih-bersih dan Darkin Molotovnya bisa mendapatkan satu, para Jin tumbang. Begitu saja granat akan dipantulkan dan harusnya ini bisa diselesaikan kalau misalkan dari arah Zeus mereka pede untuk masuk ke arah ruangan tersebut. Ini masalahnya gara-gara ada Molotov doang. Inilah dia pola Sunhawk yang sudah mulai bisa kita baca. Fight terjadi antara Zeus dan juga Xavier. Bigetron sudah melakukan setup. Nah, ini langkah yang baik. Mereka sudah memikirkan 2 langkah ke depan. Di saat fightnya belum selesai, mereka sudah siap untuk bersih-bersih menuju ke fight ini. Siapapun yang menang fight nantinya akan diselesaikan oleh Bigetron. Bakal lemparan granat sudah terjadi di sana. Selesai sudah. Xavier dipulangkan. Genpost mendapatkan satu pemain dari Zeus yang sudah terpojok. Tinggal dilempar granat saja dan Zeus akan termakan oleh Blue Zone. Zeus tidak bisa kemana-mana. Ini akan menjadi sebuah winner-winner chicken dinner pertama untuk Indonesia di PMGC 2024. Seperti kalau kata orang-orang, ada sayur kubis